Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mungkin bicara soal formasi ya. Formasi yang nantinya mungkin akan diumumkan gitu, formasi lengkap yang akan diumumkan oleh Patrick Kluivert. Akan seperti apa kira-kira, Bung Opan? Ya, banyak atau sebagian besar publik sepak Indonesia menginginkan, mendambakan formasi yang akan diciptakan oleh Patrick Kluivert saat ini atau nanti adalah formasi yang lebih menyerang ya, lebih mampu bermain terbuka, lebih mampu menyerang, menekan pertahanan lawan. Antara lain pertimbangannya karena Patrick Kluivert backgroundnya adalah seorang striker. Nah itu yang pertama. Yang kedua, publik sepak bola Indonesia mostly atau sebagian besar berpendapat bahwa formasi permainan terbuka itu sangat memungkinkan dengan proses rekrutmen pemain demi pemain yang dilakukan saat ini, termasuk oleh apalagi mayoritas dari pemain-pemain yang dinaturalisasi ini adalah pemain yang berdarah Indonesia Belanda. Ya, sebagaimana yang kita tahu, ya tipe permainan dari Belanda total football. Selalu bermain terbuka melawan siapapun. Nah, dambaan ini juga yang diinginkan oleh publik sepak bola Indonesia yang bisa dibawa oleh Patrick Kluivert. Ini dia antara lain tentu melawan Australia, sebagaimana pemberitaan yang ada belakangan ini bahwa Orat Mangun masih mendapatkan hukuman akumulasi kartu sehingga hampir pasti tidak bisa dimainkan nanti. Kemudian mengacu pada statement Patrick Kluivert 2 minggu yang lalu juga mengatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi pemain inti di timnas senior Indonesia adalah setiap pemain harus menjadi pemain inti atau jam bermain setiap pemain harus konsisten di setiap klub masing-masing. Nah, ada beberapa pemain dari nama-nama ini, antara lain Rafael Struijk, yang memang belakangan kita tahu sangat jarang diturunkan di klubnya ya, Brisbane di Australia. Tapi kalau kita merujuk pada formasi ini, ya ada beberapa pemain yang sepertinya tidak tergantikan ya, antara lain penjaga gawang Martin Pas, kemudian di sisi kiri pertahanan Calvin Verdong, kemudian Jay Itzes di tengah, dan juga di tengah Tom Haye dan juga Ivar Jenner senantiasa akan mendapatkan perhatian karena sejauh ini kita belum melakukan proses naturalisasi untuk mengisi lini tengah ya. Oleh adalah pemain di depan. Oke, Bung Peri, kalau kita lihat striker kita sudah mulai kelihatan ya kualitasnya ya. Bagaimana kemudian suplai bola dari tengah? Ya, saya rasa ini komposisi 4-3-3 ini udah tahu, udah jelas kita ini bermain menyerang. Kalau dilihat dari komposisi pemain 3 di gelandang ini ada Tom Haye, ada Ivan Jenner dan Marcelino. Saya condong dari Ivan Jenner lebih baik dimainkan seorang Natachon. Karena Natachon ini kalau saya bilang dia punya kekuatan kayak badak ya. Dia bisa bertahan, dia turun lagi ya, dia menyerang dibandingkan dengan Tom Haye. Tom Haye ini adalah pemain yang tipenya memberi. Istilah katanya menyuap, penyuap. Nah, bukan penyuap ini ya. Dia memberi ke striker-striker. Ya, memanjakan ya. Ya. Kalau di Italia, di timnas Italia dia seorang Del Piero. Tapi kalau dia zaman Sintayong dia nggak bisa. Dia harus bertahan nggak bisa. Karena apa? Kita lihat usia juga ya Bang Opan ya. Di 3 di striker ini saya rasa Orat Mangun udah jelas otomatis dia tidak bisa main karena akumulasi. Yang pasti saya condong ke Rocky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Dia punya kecepatan, dia punya skill yang bagus ya, begitu Om Ropan ya. Iya, betul. Satu lagi pemain lokal yang tidak bisa terlupakan dan kita harapkan tetap menjadi pilihan Patrick Kluivert adalah Rizky Ridho. Ya, bagaimanapun Jay Itzes dan Rizky Ridho sudah berhasil menciptakan sebuah chemistry yang sangat kompak, yang sangat dekat. Dan mereka sudah kerap memberikan pembuktian di bawah asuhan Sintayong, jika mereka dipasang bersamaan di belakang, mereka berhasil mengamankan area 12 area berbahaya Indonesia dengan sangat baik. Sebaliknya, jika hanya aja Jay Itzes kemudian tidak ada Rizky Ridho, maka kita kerap mengalami hasil yang buruk ya. Mendapatkan hasil yang agak mengecewakan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi selain Marcelino Ferdinand,
kita juga masih akan bisa melihat Rizky Ridho tetap dipertahankan di belakang. Saya rasa Patrick Kluivert juga lebih pintar. Mungkin mudah-mudahan Rizky Ridho dengan Jais ini tidak bisa dirubah lagi. Ya harga mati sebenarnya. Kombinasi yang udah harga mati betul. ya. Oke. Kita lanjut bicara ke depan tadi masalah Rafael Struijk juga yang Om Rovan katakan menit bermain dia juga berkurang ya. Dan di Australia juga dia ada kesempatan untuk bermain. Ini bisa juga Ferdinand bisa ditempatkan di depan. Di gelandang ada bisa 3. Tom Haye, Nathaniel dengan Ivan Jenner. Saya rasa itu. Saya rasa bisa buat pertahanan Ivan Jenner dan Nathaniel bisa bertahan. Baik. Tom Haye bisa untuk penyuplai untuk striker. Bung Peri dan juga Bung Opan, tentu kita ingin dengar juga ya bagaimana sebetulnya respon atau sambutan dari masyarakat Indonesia setelah bergabung begitu ada tim baru yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Pemain baru yang sudah bergabung. Kita akan tanyakan langsung bersama rekan kami. Ada Haidar Fashal di sana yang sudah siap begitu untuk bertanya ke sejumlah masyarakat. Fashal, silahkan. Baik, Vena dan juga pemirsa, seperti kita ketahui memang pada hari ini Oleh Robbenny, salah satu striker muda potensial yang saat ini bermain untuk Oxford United, salah satu klub divisi Championship Inggris, akan menjalani sumpah warga negara Indonesianya, di mana pengambilan sumpah akan dilakukan di London, Inggris, dan selain Oleh akan ada 2 pemain lainnya juga, pemain muda potensial yang juga akan menjalani proses yang sama, yakni adalah Dion Marks dan juga Tim Gapens, untuk demi bisa membela Timnas Indonesia khususnya. Dan lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan diambil sumpahnya mereka? Apakah hype-nya juga sampai kepada masyarakat? Saya akan coba tanyakan kepada masyarakat yang ada di sini. Kebetulan di sebelah saya, di samping saya ini sudah ada sejumlah masyarakat yang sedang nongkrong-nongkrong. Kami akan coba berbincang dengan mereka. Selamat malam, abang-abang. Boleh minta waktunya, Bang? Oke, namanya siapa, Bang? Bagas. Hussein. Malik. Oke, Malik. Ini kan pada hari ini nih, Oleh Robbenny dan 2 pemain lainnya akan menjalani sumpah sebagai pemain naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Abang tahu sosok-sosok mereka ini? Tahu. Oke. Bagaimana Anda melihat sosok mereka ini? Oleh Robbenny. Sebenarnya saya belum begitu tahu dengan Oleh Robbenny ini. Namun dilihat dari statistik dan karir dia, dari karir senior, karir junior, itu dia dikenal dengan permainan strikernya yang lumayan handal dan tendangannya lumayan ganas di lapangan. Kalau Mas tahu juga? Ya, saya tahu. Oke, bagaimana harapan Mas terkait dengan Oleh Robbenny ini di Timnas Indonesia? Saya berharap semoga Oleh Robbenny ini bisa membawakan harapan baru untuk Indonesia, untuk apalagi untuk Timnas Indonesia untuk maju ke Piala Dunia. Kalau Masnya nih bagaimana? Ini kan dengan dinaturalisasikannya Oleh Robbenny artinya sudah semakin banyak juga pemain-pemain naturalisasi yang bermain untuk Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah dengan masuknya banyak pemain naturalisasi memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia? Bagi saya sendiri itu banyak banget dari dampak positifnya sih. Yang paling signifikan itu dari kualitas para pemain Eropa, yang jelas mereka pengalaman di Liga Eropa jauh lebih tinggi. Yang sudah jelas itu kualitasnya bakal ningkatin Timnas Indonesia itu sendiri. Kalau Masnya bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mas Bagas? Saya sendiri juga setuju yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, kita balik lagi ke Masnya. Ini nanti pertandingan terdekat. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada 20 Maret. Lalu tanggal 25-nya akan melawan Bahrain. Menurut Mas bertiga, apakah Indonesia berpeluang untuk mendapatkan hasil positif, apalagi dengan masuknya skuad-skuad baru ini? Menurut saya sendiri, dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang baru, tentunya akan memberikan harapan dan energi positif bagi Timnas Indonesia dan teruntuk masyarakat Indonesia yang mendukung Timnas Indonesia. Dan pastinya kita hanya bisa berharap dan optimis akan hasil yang diberikan. Gitu. Kalau Mas ya, optimis? Iya, saya pede, ya optimis. Semoga kedepannya Timnas Indonesia bisa masuk ke syukur-syukur babak final Piala Dunia. Kalau Masnya?
Untuk dari saya sendiri ya yang sudah jelas ya. Kalau untuk dari Bahrain dan Australia sendiri itu sudah jelas peringkatnya jauh lebih tinggi dibanding peringkat Indonesia. Ya tetap ada harapan dan yang pasti harus selalu optimis sih. Apalagi banyak pemain naturalisasi, entah dari pemain lokalnya juga untuk tetap bakal lebih baik lagi ke depannya. Mas, selamat melanjutkan aktivitas Mas. Kita tadi pendapat sejumlah masyarakat terkait dengan dilakukannya pengambilan sumpah terhadap sejumlah pemain naturalisasi hari ini. Dan tentu tadi kita dengarkan bersama bahwa mereka berharap pengambilan sumpah ini, naturalisasi ini bisa berdampak baik untuk timnas Indonesia. Khususnya pada saat nanti melawan Australia dan juga Bahrain, demi bisa melaju ke babak selanjutnya ataupun bahkan bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke studio. Optimis bisa memberikan dampak positif dan juga membawa harapan baru, itu sejumlah suara dari masyarakat. Terima kasih banyak Haidar Fashal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.